Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya. Salam sehat, salam semangat, tetap berada di rumah untuk belajar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan keberadaan kalian di rumah ikut menjaga dan membantu pemerintah dalam mengatasi segera berakhirnya COVID-19 yang sudah menjadi bencana nasional dan bahkan menjadi bencana seluruh dunia. Dan dengan COVID-19 ini akhirnya kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar berkarya melukis, yaitu untuk alat, bahan, dan teknik berkarya seni lukis. Kompetensi dasarnya 3.1, yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur berkarya seni lukis dengan berbagai bahan. Kemudian KD 4.1, membuat karya seni lukis dengan berbagai bahan dan teknik. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan pembelajaran daring, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi alat dan bahan berkarya seni lukis. 2. Menganalisis teknik dan jenis lukisan. Yang ketiga, membuat lukisan dengan alat dan bahan serta media yang ada di lingkungan sekitar. Baik anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tema lukisan. Dalam membuat suatu karya seni, biasanya pelukis akan mengambil tema-tema tertentu. Dan di dalam karya seni lukis, ada beberapa jenis tema lukisan. Mungkin masih ingat apa saja? Masih, Pak. Ya, apa aja, Bu? Masih, Pak. Ada apa aja? Ya. Askun Ya. tadi? Pak. Ya. Hubungan manusia dengan alam hayal. 1, ya. Terus? Hubungan manusia dengan alam sekitar. Baik. Betul nggak, Pak? Betul. Ya. Tepuk tangan untuk Atris. Ya, karena nadanya masih cukup bagus. Terima kasih, Bapak. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh Enda. Hubungan manusia dengan manusia lain. Betul. Hubungan manusia dengan diri sendiri. Betul. Baik, kita berikan aplaus untuk teman kita Enda Rustiati. Kemudian yang berikutnya, Ibu dari Setiawati. Hubungan manusia dengan kegiatannya. Ya, dengan aktivitasnya, betul. Dan hubungan manusia dengan alam khayal. Baik, luar biasa untuk anak-anakku sekalian, murid-muridku sekalian yang telah mempelajari tentang tema lukisan dan masih diingat meskipun sudah berlalu dalam waktu seminggu. Baik, 2 hari yang lalu Bapak sudah memberikan kepada kalian yaitu membuat suatu pertanyaan di sekitar rumah kalian. Ini ada apa ini? Kaleng, ya. Okay. Kaleng, Pak. Kaleng. Ada di rumah kalian, ada di sini di ada, Pak, banyak, Pak. Banyak ya. Kemudian yang ada, ini, Pak. Itu botol. Ya, botol. Botol. Ya, botol aqua, air mineral. Betul. Botol-botol bekas. Kemudian yang di bawah? Kaleng minuman. Kaleng minuman. Bisa jadi ini semuanya adalah sampah ya. Bisa jadi sampah atau limbah yang ada di sekitar rumah kita. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika di rumah menemukan banyak botol bekas, gelas plastik, kemudian kaleng bekas, dan lain-lain? Nah, nanti ini dibahas bersama-sama dengan kelompoknya. Ya.
Kemudian bagaimana memanfaatkan barang bekas tersebut? Apakah bisa digunakan untuk berkarya seni lukis? Ataukah mau diapain tuh barang-barang bekas tersebut? Jadi ini adalah tugas untuk kelompok kalian untuk nanti dipresentasikan. Karena ini sebenarnya 2 hari yang lalu sudah diberikan tugas ini. Pertanyaan besar ini sudah Bapak berikan. Sehingga nanti di pertemuan ini kalian menjelang akhir pembelajaran, nanti masing-masing kelompok harus sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian temukan jawaban dari pertanyaan besar ini. Baik, sebelum kalian mempresentasikan, ya, kita simak tayangan pembelajaran yaitu tentang alat, bahan, dan teknik berkarya seni lukis. Karena dengan mengetahui alat, bahan, dan teknik berkarya seni lukis, nanti ini akan menambah wawasan kalian ketika membuat sebuah karya seni lukis dengan alat seperti apa, dengan bahan apa, serta teknik apa yang digunakan. Sehingga hasil karyanya memiliki nilai atau nilai artistik atau seni yang tinggi. Baik, kita saksikan video berikut. Dia berkarya seni lukis, yaitu seni rupa 2 dimensi, meliputi bahan dan alat yang sangat beragam, tergantung teknik yang digunakan. Yang pertama, yaitu pastel dan krayon. Yang gambar seperti ini sering disebut sebagai krayon oil pastel, terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Teksturnya sangat lembut dan sangat bagus untuk membuat pencampuran warna atau yang dikenal dengan gradasi. Namun kelemahannya akan sangat mudah habis dan meninggalkan remahan atau kotoran. Sehingga ketika kita menggunakan jenis pastel krayon seperti ini, bidang gambar kita, kalau kita tidak hati-hati, maka bidang gambarnya akan menjadi kotor. Kemudian ada krayon jenis wax, seperti ini. Terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbuk warna. Kelemahannya adalah kurang baik untuk pencampuran warna, mixing, dan gradasi. Memang untuk krayon jenis wax ini karakternya keras, awet, tidak meninggalkan remahan, tapi kelemahannya adalah untuk gradasi atau untuk mixing warna agak kurang baik. Yang kedua, yaitu cat yang berguna untuk pewarnaan. Cat terdiri dari cat yang berbasis air atau yang dikenal dengan cat air, terdiri dari watercolor, ini. Sifatnya adalah transparan, biasanya berguna untuk membuat sebuah lukisan akuarel. Yang kedua, yaitu poster color. Ini bersifat plakat dan digunakan untuk membalut atau melapisi bidang lukis dengan warna sehingga seluruh bidang lukis akan tertutup oleh warna. Makanya sering dikenal dengan teknik plakat. Kemudian yang B adalah cat minyak, yaitu cat yang berbasis minyak. Cat minyak memberi efek cerah, tekstur yang bagus, namun kelemahannya adalah pada bau yang menyengat. Jadi kalau menggunakan cat minyak itu membutuhkan waktu beberapa jam, bahkan kadang-kadang beberapa hari, sehingga baunya itu akan menjadi hilang. Kemudian yang ke-C adalah cat akrilik. Cat ini terbuat dari polietilen yang mengeras ketika kering. Cat akrilik yaitu cat plastik yang berbentuk pasta dan setelah kering sulit dihapus kecuali dengan larutan alkohol khusus.
Nah, ini bentuk catnya seperti ini. Ada yang berbentuk dengan tube. Jadi kalau sudah digunakan untuk pewarnaan, kemudian kering, ketika kita tetesi dengan air, maka tidak akan luntur. Yang ketiga yaitu kuas, yaitu alat lukis yang berguna untuk menguas atau mengecat ke media lukis. Bentuk, jenis, dan ukurannya ini beragam. Ada yang pipih atau gepeng, ujungnya lebar. Kemudian yang pipih ini untuk menguas cat minyak. Dan ada kuas yang berbentuk bulat dan berujung runcing yang berguna untuk menguas cat air. Keempat, yaitu pisau palet. Alat lukis yang terbuat dari aluminium tipis, berguna untuk mencampur cat seperti kuas, dan membuat efek goresan-goresan pada media lukis. Bentuk, jenis, dan ukurannya beragam, ada yang runcing, lebar, dan bulat. Nah, ini semuanya bisa untuk mencungkil warna, untuk membuat goresan-goresan warna, dan seterusnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk cat minyak yang ketika memberikan efek goresan-goresan menggunakan pisau palet. Yang kelima yaitu palet. Ada yang berbentuknya lengkung. Ini biasanya digunakan untuk cat air, bisa cat poster, bisa cat akrilik, dan watercolor. Dan ada yang bentuknya datar, ada lubang di tengahnya, biasanya ini untuk pegangan, dan digunakan untuk tempat atau wadah ketika kita akan melukis menggunakan cat minyak. Yang keenam yaitu kanvas. Bahan untuk melukis yang terbuat dari linen dan katun, dengan ukuran dan pori-pori yang berbeda-beda, sehingga ada yang permukaannya ada halus, ada yang agak kasar, sehingga ini mempengaruhi dari harga dari masing-masing kanvas. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang jenis lukisan, teknik, dan bahan yang digunakan. Kreativitas manusia setiap saat itu akan semakin berkembang. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media untuk melukis ini menghasilkan teknik melukis tertentu. Yang pertama yaitu lukisan cat air atau yang dikenal akuarel. Karena namanya lukisan cat air, maka bahan yang digunakan adalah cat air yang berbentuk pasta dicampur dengan air dan medianya adalah kertas gambar. Ini hasil cat air. Kemudian teknik akuarel, nah ini menggunakan sapuan warna yang transparan, tipis, sehingga bidang gambar masih terlihat. Yang kedua adalah lukisan mozaik. Teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang digunakan bisa pecahan keramik, porselin, potongan kertas, atau batu yang berwarna-warni. Nah, ini yang dikenal dengan mozaik. Kalau yang menggunakan bahan dasarnya kayu, maka ini disebut dengan intarsia. Tiga, yaitu lukisan kaca. Teknik lukisan yang menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya. Di Indonesia, teknik lukisan kaca berawal dari seni tradisional yaitu industri rumah tangga di daerah Cirebon. Jadi kalau kita lihat di daerah Cirebon ini banyak dijual lukisan-lukisan kaca seperti ini yang kemudian kreativitasnya berkembang oleh beberapa seniman dan bisa dituangkan dalam botol kaca yang
kemudian setelah dilukis menjadi barang seni yang bermutu tinggi. Yang keempat, yaitu lukisan batik. Teknik lukisan batik hampir sama dengan membatik, yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin yang membentuk titik, garis, bidang, atau ruang sebelum menjadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke dalam larutan pewarna. Nah, inilah hasil dari lukisan batik. Baik, setelah membahas tentang alat, bahan, dan teknik lukisan, maka seperti yang di awal tadi Bapak sudah sampaikan, giliran kelompok-kelompok kalian mempresentasikan dari pertanyaan besar yang 2 hari lalu sudah dipertanyakan, yaitu mau diapakan barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah kita atau di sekitar rumah kalian. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, terima kasih Pak. Dari kelompok kami, setelah kami berdiskusi, kami menemukan ide, yaitu karena di sekeliling kita banyak kaleng bekas, kita memanfaatkan kaleng bekas tersebut, kemudian kita manfaatkan untuk sebagai hiasan atau tempat vas bunga dan lain sebagainya, yaitu dengan cara kami lukis Pak, kalengnya itu, kaleng bekasnya kami lukis. Alat dan bahan yang digunakan itu cat akrilik, palet, kaleng bekas, dan air. Kemudian untuk teknik, itu kita menggunakan teknik plakat, dusel, dan pointillis. Kegunaannya yaitu memanfaatkan kaleng bekas untuk tempat pensil, pot, dan tanaman yang indah. Itu saja Pak dari kelompok kami idenya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau berkomentar apa yang disampaikan oleh kelompok 2, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Dari kelompok 2, kami tadi setelah berdiskusi, kami menemukan banyak botol-botol bekas, untuk sirup dan lain sebagainya itu, kalau dibuang rasa sangat sayang sekali, dan ini tidak akan musnah ya, karena berupa kaca, maka akan kami ubah botol-botol bekas tersebut menjadi vas bunga. Nah, supaya lebih indah lagi, vas bunga tersebut akan kami lukis, Pak. Jadi alat dan bahannya tadi botol bekas, kemudian cat akrilik, kuas, dan palet. Nah, untuk tekniknya menggunakan teknik plakat, kemudian blok, dan dusel. Nah, kegunaannya adalah merubah barang-barang bekas menjadi barang yang berguna, yaitu vas bunga yang indah hasil karya sendiri. Begitu, Pak. Baik, luar Terima biasa. kasih. Ya, untuk kelompok 2, kreativitasnya juga sama seperti kelompok 1. Mudah-mudahan kreativitas kalian semuanya bisa mengurangi sampah-sampah yang menjadi polusi di sekitar rumah kita dan menjadikan barang bekas menjadi barang yang berguna, menjadi barang yang bernilai ekonomis. Selanjutnya di kelompok 3. Ya, saya Pak kelompok 3. Ya, silakan dari Setiawati. Ya, setelah berdiskusi, kelompok kami memiliki ide akan melukis pada mug dan gelas. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cat akrilik, kuas, palet, dan tentu saja mug, gelas, dan gelas plastik bekas. Kemudian tekniknya nanti menggunakan plakat, teknik akuarel, dan dusel. Kegunaannya nanti bisa sebagai hiasan, bisa sebagai souvenir, dan juga bisa sebagai tempat pensil. Itu dari kelompok kami, Pak. Baik, luar biasa. Sama seperti kelompok 1, 2, dan juga kelompok 3 tidak mau kalah. Sama-sama kreatif, yaitu meningkatkan kreativitas
mengurangi barang-barang bekas untuk menjadi barang yang berguna dan bernilai artistik. Terakhir kelompok 4, silakan Bini Setiawan. Ya, baik Pak, terima kasih. Kami dari kelompok 4 nanti akan membuat hiasan dinding dari tutup kaleng bekas. Biasanya kita dapatkan itu dari setelah Lebaran itu kan banyak sekali menggunakan jajanan kaleng, itu daripada kalengnya itu terbuang, kita itu akan membuat hiasan dinding. Jadi bahannya tutup kaleng, lalu alatnya sama bahannya itu nanti cat akrilik, palet, kuas, dan tutup kaleng. Teknik yang akan kita gunakan itu adalah plakat, blok, dosul, dan pointillis. Mungkin seperti itu Pak, presentasi dari kelompok 4. Baik, luar biasa untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sama-sama bisa menjawab pertanyaan besar. Mau diapakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita? Ternyata kreativitas kalian semuanya bisa menjadikan barang bekas, menjadikan sebuah karya seni yang indah, karya seni yang bernilai, dan karya seni yang berguna, sehingga bisa mengurangi polusi dan juga sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Itulah kreativitas yang perlu digali dari generasi-generasi seperti kalian semuanya. Baik, kita pada akhir pembahasan tentang berkarya seni lukis. Dari pembahasan ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kita. Baik Pak, saya silakan, akan mencoba. Ya, Ibu, silakan Endah Rustiati. Ya, silakan. Dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini, yang kita dapat hari ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa dalam berkarya seni lukis itu diperlukan bahan-bahan yang sesuai dengan teknik lukisan dan medianya. Nah, bahan yang diperlukan yaitu yang pertama tuh pastel atau krayon. Bahan ini mempunyai kelebihan yaitu dalam goresannya sangat halus dan bagus untuk membuat gradasi. Akan tetapi kelemahannya adalah bahwa krayon tersebut nanti akan banyak sekali remah-remahnya dan itu sangat kotor, kena tangan di sini apabila tidak dilapisi dengan tisu akan membuat tangan kotor dan lukisannya menjadi kotor. Kemudian yang kedua adalah krayon wax, ya. Itu adalah kebalikan dari krayon atau pastel karena ini sifatnya keras dan ini tidak mudah habis, ya. Kalau yang krayon tadi mudah habis, ya. Kemudian tidak banyak remah-remahnya begitu. Yang berikutnya yaitu bahan cat. Cat ini, cat pewarna, biasanya ini adalah cat air untuk melukis teknik akuarel pada kertas yang ditorehkannya secara tipis-tipis, itu sehingga bisa tembus pandang. Kemudian ada juga cat poster, ya, untuk melapisi lukisan secara tebal, ya, untuk yang cat poster ini. Ada lagi cat minyak, yaitu memberi efek yang cerah. Nah, kelemahannya cat minyak ini berbau, bau seperti alkohol begitu sehingga sangat menyengat hidung. Yang berikutnya adalah cat akrilik. Akrilik ini biasanya kalau sekarang ada anak-anak muda yang kreatif itu bisa untuk cat sepatu atau cat baju yang dari kain. Tapi kelemahannya ini kalau kena alkohol akan luntur gitu. Berikutnya bahan selain pewarna atau cat ada kuas. Kuas ini dengan berbagai bentuk dan juga ukuran sesuai dengan fungsinya. Yang berikutnya adalah pisau palet. Pisau ini berfungsi untuk mencampur atau mencungkil warna dan memberikan goresan-goresan pada lukisan. Yang kelima adalah palet atau tempat untuk menaruh cat. Ini ada yang lengkung, yang kalau
wadahnya itu lengkung, cat air itu tidak akan mudah tumpah. Itu untuk cat air. Yang biasanya kalau pelukis-pelukis yang ternama dengan menggunakan cat yang selain cat air itu menggunakan palet yang datar. Gitu ya. Yang terakhir yaitu kanvas atau bahan atau media untuk lukis. Ini dari bahan kain, bisa dari linen atau katon atau drill yang dicampur dengan lem dan juga semen putih itu, ya itu namanya kanvas. Nah, kemudian untuk jenis lukisannya itu ada lukisan cat atau cat air yang disebut dengan akuarel, kemudian mozaik, yaitu menempel kaca dengan kaca yang warna-warni. Berikutnya adalah lukisan kaca, di mana untuk menyambungnya itu menggunakan timah atau tembaga sebagai alat yang untuk menyambungnya. Dan yang terakhir adalah membatik. Membatik adalah menutup motif dengan malam batik. Yang nanti setelah ditutup akan kita beri pewarna, dan motif yang kita tutup itu tidak akan kena warna atau tidak tembus warna karena malamnya sebagai perintang dari warna untuk tidak menembus kain. Nah, demikian tadi kesimpulan yang kita dapatkan pada pelajaran kali ini, pelajaran Bapak Mahfudzi. Demikian Pak kesimpulan dari kami. Terima kasih. Luar biasa untuk Endah Rustiati yang telah menyimpulkan begitu lengkap dan betul apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini juga ada pada teman-teman semuanya, teman-temannya bisa memahami apa yang sudah disampaikan di dalam pembelajaran hari ini dan sudah disimpulkan dengan sangat baik oleh Endah Rustiati. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermakna. Maka untuk mengakhirinya, silakan bisa dipimpin doa. Atris Manto, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, baiklah teman-teman semuanya, dari serangkaian pembelajaran hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan ke depannya. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Atris, Bu Endah, Dari, dan teman-teman semuanya. Pembelajaran kita akhiri, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap optimis, pasca COVID atau COVID-19 akan segera berlalu, sehingga kita akan bisa belajar normal seperti biasa. Selamat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam.